Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Aqidat As-Salaf, dan kita masih di muqaddimah yang pertama berkaitan dengan pembahasan pengambilan kaum salaf dan juga orang-orang yang mengikuti manhaj mereka di dalam menetapkan akidah. Poin pertama sudah kita bahas, bahwa mereka berpegang sekuat-kuatnya dengan zahir nas, baik nas dari Alkitab ataupun As-Sunnah, tanpa mentakwilnya dengan takwil yang batil, tanpa mentahrif, merubah lafaz ataupun maknanya, atau menta'til, ya menolak nas tersebut dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang memang diharamkan dalam bersikap terhadap nas Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kemudian yang kedua, mereka mendahulukan dalil-dalil naqliyah daripada dalil-dalil aqliyah. Mereka mendahulukan wahyu Alkitab was Sunnah daripada ra'yu. Taib. Kemudian muncul beberapa pertanyaan yang beliau sampaikan dan juga beliau memberikan jawabannya. Manakah yang harus lebih didahulukan di antara dalil naqliyah dan dalil aqliyah? Ini sudah dibahas. Kemudian juga yang sudah kita bahas, mungkinkah terjadi pertentangan antara dalil-dalil naqliyah dan juga dalil-dalil aqliyah? Dan berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini beliau katakan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan tentang apa yang dinyatakan oleh kaum khalaf, bahwasannya kaum salaf itu aslam tapi tidak ahkam dan tidak a'lam. Ini sudah dibantah oleh beliau di sini. Dan terakhir, kita pada pembahasan di halaman yang ke-16 ya, yang ada kitabnya. Lihat halaman 16. Apakah akal dapat mencerna dan mengetahui makna dan hikmah semua yang datang dari dalil-dalil naqliyah tersebut? Apakah akal dapat mencerna dan mengetahui makna dan juga hikmah dari apa yang datang dari dalil-dalil naqliyah? Jawabannya jelas, iya. Namun beliau ingatkan di sini, hal ini tidak berarti
ketika akal sanggup mencerna sesuatu yang datang dari dalil-dalil nakliyah, bahwa akal kemudian mempunyai kedudukan yang sama dengan wahyu. Jadi kemampuan akal mencerna dalil-dalil nakliyah itu tidak menjadikan akal itu sebanding setara atau punya kedudukan yang sama ya dengan dalil dengan wahyu. Sama sekali tidak. Karena yang dimaksud bahwa akal itu akan selalu membenarkan, bahwa yang dimaksud akal tersebut akan selalu membenarkan keputusan dalil-dalil nakliyah dengan tidak menentangnya atau menolaknya. Adapun perkataan yang sering diucapkan oleh kaum khalaf. Kaum khalaf berarti lawan daripada kaum salaf. Bahwa ada beberapa dalil nakliyah yang tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal, sehingga dalil nakliyah itu sebagiannya perlu ditolak atau ditakwil dan seterusnya dari kerancuan pemahaman mereka. Nah, sebetulnya kata beliau, hal ini tidak lain melainkan disebabkan telah terjadi kerusakan yang cukup parah pada akal mereka, dan juga disebabkan kebatilan dasar-dasar yang mereka buat antara akal dengan wahyu, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Jadi kalau ada orang mempertentangkan dalil nakliyah atau wahyu dengan akalnya, apa yang tidak masuk di akalnya dia kemudian ditentang, ini pertanda bahwa akalnya sudah rusak, fitrahnya sudah menyimpang, dan itu juga menunjukkan tata cara beragama dia yang tidak benar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian juga yang telah dilakukan oleh mereka yang seringkali menolak sunnah yang sah dengan dalih bahwa isi kandungannya itu tidak masuk di akal. Maka sesungguhnya hal itu disebabkan, nah ini sabab yang ketiga, mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Jadi kalau orang main akal-akalan seenaknya, ketika ada ayat, ketika ada hadis tidak masuk di akal mereka, maka para jamaah yang dirahmati Allah, beliau katakan di sini, yaitu pertanda pertama rusak akalnya, rusak fitrahnya. Yang kedua, dasar beragama mereka yang menyimpang. Mereka punya prinsip beragama yang salah. Kemudian yang ketiga, karena memang mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Kemudian yang keempat, para jamaah yang dirahmati Allah, yang mereka maksud tidak masuk akal dari dalil nakliyah tadi, itu ternyata riwayat-riwayat yang tidak sah, seperti hadis-hadis dhaif atau hadis dhaifun jiddan, ya sangat dhaif, atau hadis maudhu, yakni hadis yang palsu, atau hadis yang dikatakan la aslalahu, hadis yang tidak ada asal usulnya sama sekali. Maka pada dasarnya ya riwayat-riwayat yang tidak sah seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah ya di dalam agama kita ini. Nah itu yang akibatnya akal mereka pun menjadi sakit dan goncang. Maka dengan sendirinya hilanglah dari mereka kekuatan akal yang sahih. Hilangnya kekuatan akal mereka yang sharih. Ya sahih itu sehat, lurus, benar. Kalau sharih itu tegas. Karena memang hanya akal yang seperti itu, yakni akal yang sahih dan sharih, hanya akal yang seperti itu sajalah yang tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu, baik itu dari Alkitab dan juga sunnah. Kemudian beliau pun mencantumkan beberapa permasalahan di sini.
qala hafizahullahu taala, bahwa dalil-dalil akliyah itu memiliki batasan-batasan tertentu. Sebagaimana yang pernah disinggung di sebelumnya. Akal kita ini terbatas, maka dalil akliyah memiliki batasan-batasan tertentu sebagaimana terbatasnya manusia. Kemudian ditambah lagi adanya perbedaan antara akal seseorang dengan yang lainnya. Di sini kita ada berapa kepala, ya. Berarti kan ada beberapa akal. Apakah akal kita satu dengan yang lain sama? Tentu berbeda. Ada antum mungkin senang peci modelnya begini, ya. Ada juga yang senang pakaian modelnya seperti ini. Yang lain belum tentu senang, kan begitu. Ada orang yang mungkin prinsip hidupnya seperti ini dari sisi urusan-urusan dunia, tapi ternyata temannya berbeda, ya. Prinsip hidupnya dari sisi duniawi. Dan demikian, ya, akal manusia itu antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Berikutnya, hasil dari akal manusia itu bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, karena tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil akal kita ini bisa benar, bisa salah, bisa sesuai dengan syariat, bisa juga menyimpang dengan syariat. Sebagai contoh, seorang mujtahid yang berijtihad tentang suatu masalah tentunya bisa salah dan juga bisa benar. Padahal sudah dapat dipastikan bahwa para mujtahid itu memutuskan ijtihadnya dengan akal mereka. Dan para mujtahid itu adalah orang yang berakal dan cerdas sekali. Dan mereka juga adalah orang-orang yang paham dalil-dalil akliyah setelah mereka paham dalil-dalil nakliyah. Para mujtahid itu mereka bukanlah orang-orang yang bodoh. Karena orang yang jahil tidak dinamakan sebagai orang alim. Para ulama mengatakan bahwa muqallid, orang yang bertaklid, bukanlah seorang yang alim, begitu. Nah, ini kalau para mujtahid saja yang paham dalil-dalil nakliyah, ya, ketika mereka berijtihad, dan ijtihad itu pasti, ya, buah hasil daripada akal mereka di dalam mengkaji, meneliti dalil-dalil yang ada, itu ternyata bisa salah, begitu ya. Walaupun tentu kesalahan ijtihad itu tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim itu berijtihad kemudian benar ijtihadnya, maka baginya dua pahala. Namun ketika ijtihadnya salah, dia dapat satu pahala. Benarnya ijtihad diberi pahala dua, karena memang pertama untuk pahala ijtihadnya, kesungguhan dia di dalam mengkaji, meneliti dalil-dalil syar'i, untuk kemudian disimpulkan menjadi satu kesimpulan tertentu. Di sini Allah kasih pahala kesungguhan mereka di dalam menggali dalil, memahami, mengkaji dan mendalami dalil-dalil yang ada. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala untuk isobahnya, ya, pahala, ya, untuk kesahihan atau kebenaran, ketepatan hasil ijtihadnya itu. Kalau salah dikasih satu pahala. Pahala untuk apa? Pahala untuk ijtihadnya dia, kesungguhan dia di dalam mengkaji dalil. Ya, adapun kesalahan hasil ijtihadnya, maka ma'fu anhu, ya, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah. Kemudian, wahai saudaraku yang ada kitabnya, silakan lihat halaman 17. Kemudian, wahai saudaraku para pembaca yang terhormat, dari apa yang telah saya terangkan, ada satu hal lagi yang sangat mendasar dan sangat penting sekali diketahui, yakni sebuah pertanyaan besar. Apa pertanyaannya? Apakah di dalam dalil-dalil nakliyah, yakni Alkitab
dan as-sunnah tidak terdapat dalil-dalil akliyah, atau dengan kata lain, apakah dalil-dalil nakliyah tidak menjelaskan dalil-dalil akliyah? Maka kita serahkan jawabannya kepada orang yang sangat alim dalam masalah ini, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, di dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql di juz pertama halaman 199 yang ditahqiq oleh Dr. Muhammad Rashad Salim. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, kebanyakan dari ahli ilmu kalam mereka telah menyangka bahwa dalil-dalil syar'iyyah hanya terbatas pada kabar yang benar saja, sedangkan Alkitab dan As-Sunnah tidak menunjuki kecuali dari jalan ini saja. Oleh karena itu, mereka telah menjadikan usuluddin menjadi dua macam. Ini di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengingatkan ya tentang ahlul kalam, ya, orang-orang yang bergelut di dunia ilmu kalam atau falasifah, ya, termasuk di dalamnya ilmu filsafat. Nanti akan datang secara khusus penjelasan tentang kaum mutakallimin. Siapa sebenarnya mutakallimin ini? Nanti akan beliau paparkan di dalam kitab ini. Nah, ada syubhatnya ahlul kalam, para jamaah yang dirahmati Allah, di mana mereka menyatakan Alkitab dan As-Sunnah itu ya katanya hanya sebatas menyampaikan kabar yang benar saja. Ya. Tidak menunjukkan ya tentang dalil akliyah. Hanya sekedar berita khobar yang benar saja. Maka kemudian mereka membagi ya, dasar agama itu menjadi dua, akliyat dan sam'iyat. Kemudian mereka menetapkan bahwa yang pertama yaitu dalil-dalil akliyah tidak bisa diketahui oleh kitab dan sunnah. Jadi ahlul kalam mengatakan dalil akliyah ya dalil akliyah, tidak ada petunjuknya di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Maka beliau katakan di sini hal ini merupakan kesalahan dari mereka. Bahkan Al-Quran telah menunjuki akan adanya dalil-dalil akliyah. Al-Quran telah menjelaskan dan juga memberitahukannya bahwasanya ada dalil-dalil akliyah. Dan banyak sekali di dalam ayat ini. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini kan mengajak manusia untuk menggunakan akalnya. Al-Quran menunjuki manusia ya kepada dalil akliyah. Apakah kalian tidak memperhatikan ilal ibil kaifa khuliqat? Ya, kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan, kepada gunung, bagaimana gunung itu dipancangkan, ditinggikan. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan banyak ayat-ayat seperti itu di dalam Al-Qur'anul Karim. La'allahum yatafakkarun, ya supaya mereka itu berfikir. Artinya menggunakan akal sehatnya. Nah, ini petunjuk Al-Quran untuk menggunakan dalil-dalil akliyah. Jadi menurut mereka kaum mutakallimin bahwa Alkitab dan As-Sunnah sama sekali tidak menjelaskan atau menerangkan dan tidak memberitahukan akan adanya dalil-dalil akliyah. Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa mereka telah membagi dasar-dasar agama menjadi dua bagian atau dua macam. Pertama, dalil-dalil akliyah. Versinya mereka, dalil akliyah itu katanya tidak dapat diketahui oleh Alkitab dan As-Sunnah kecuali hanya oleh akal saja. Maksudnya oleh akal mereka yang sakit dan goncang.
Jadi menurut versi mereka Alkitab dan As-Sunnah tidak dapat menjelaskan dalil-dalil akliyah. Dalil-dalil akliyah hanya bisa diketahui dan dijelaskan oleh akal saja. Yang kedua, usuluddin yang menurut versi mutakallimin adalah dalil-dalil sam'iyah yang hanya terbatas pada nas Alkitab dan Sunnah saja. Yang keduanya kata mereka tidak menunjuki dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan dalil-dalil akliyah. Kemudian Syekhul Islam membantah mereka dengan mengatakan bahwa ini adalah kesalahan yang ada pada mereka. Bahkan Al-Quran telah menunjuki dan menjelaskan serta memberitahukan akan adanya dalil-dalil akliyah. Maka beliau mengatakan di sini, barang siapa yang mentadaburkan Al-Quran dengan pemahaman yang benar, yang berjalan di atas manhaj ilmiahnya kaum salaf, niscaya dia akan mendapati di dalam Al-Quran banyak sekali diterangkan dalil-dalil akliyah, seperti yang sering saya katakan di majelis ilmu, khususnya di majelis hadis Sahih Al-Bukhari yang beliau bawakan di setiap Sabtu pagi. Terutama kata beliau ketika memasuki bagian kitab tafsir dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ma'ruf ya majelis beliau ini. Sama dengan kita ini Sabtu pagi. Harinya aja yang sama. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, dulu di Jalan Pramuka di Jakarta sana. Nah, itu tentang yang poin kedua dari muqaddimah pertama, bahwa kaum salaf mereka mendahulukan dalil-dalil nakliyah dibandingkan dalil-dalil akliyah dengan beberapa rincian pembahasan. Berikutnya, poin ketiga dari muqaddimah pertama, ketahuilah wahai saudaraku, sikap mereka yakni kaum salaf terhadap sunnah secara umum dan secara khusus di dalam menetapkan akidah mereka adalah sebagai berikut. Di poin ketiga ini beliau memaparkan tentang sikapnya salafus saleh secara umum dan secara khusus di dalam menetapkan akidah. Sikap salafus saleh terhadap sunnah, kalau yang tadi kan poin pertama, poin kedua berbicara tentang Alkitab dan As-Sunnah, wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka meyakini zahirnya tanpa mentakwil, mentahrif. Kemudian wahyu Al-Quran dan As-Sunnah lebih mereka dahulukan daripada dalil akal. Nah, yang ketiga ini, di poin ketiga ini secara khusus dibahas sikap salafus saleh terhadap sunnah, baik secara umum dan juga secara khusus. Jadi poin ketiga menjelaskan sikap salafus saleh terhadap sunnah. Yang pertama, mereka sangat berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan dan juga membesarkannya. Mereka memuliakan, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berpegang teguh dengan itu. Mereka mengetahui dengan ilmu yakin yang merupakan sebuah kepastian bahwa sunnah adalah wahyu dari Rabbul Alamin, sebagaimana akan datang penjelasannya secara terperinci di dalam kitab ini insyaallah. Ini poin pertama para jamaah yang dirahmati Allah. Sikap mereka terhadap sunnah. Mereka berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW dan mereka meyakini bahwa sunnah itu juga wahyu dari Rabbul Alamin. Kemudian
Yang kedua, sikap mereka terhadap sunnah, mereka yakin dengan ilmu yakin bahwa sunnah adalah penjelas dan penafsir Al-Quran. Karena sangat mustahil memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, apalagi mendakwahkannya, tanpa petunjuk dari sunnah Nabi SAW. Jadi as-sunnatu tufassiru Al-Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quranul Karim. Dan tafsir yang mu'tabar, ya, tafsir yang diterima diantaranya adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, mereka sama sekali tidak pernah menolak sunnah Rasulullah SAW. Sedikit pun mereka tidak pernah menolak sunnahnya Rasulullah SAW. Apabila sunnah itu telah sah datang dari Nabi SAW, baik datangnya itu secara mutawatir dengan banyak jalur riwayat maupun tidak mutawatir. Misalkan datang dengan jalur satu riwayat atau yang dikenal dengan hadisul ahad, ya. Ketika hadis itu sahih walaupun hadisnya ahad, maka salafus saleh mereka tidak pernah menolaknya. Artinya benar-benar qabul dan taslim. Misalnya hadis tersebut telah sah, beliau contohkan di sini. Ada hadis telah sah datang dari Nabi, tetapi hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja. Itu yang disebut dengan hadis ahad. Mereka menerimanya dengan tidak mengatakan sebagaimana perkataan ahlul bid'ah dan orang yang semisal dengan mereka. Mereka enggak mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis ahad yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk masalah-masalah akidah. Nah, ini diantara syubhatnya ahlul bid'ah. Ya, mereka tidak mau menerima hadis ahad walaupun hadis itu sahih datang dari Nabi SAW. Ahli sunnah tidak seperti itu. Beliau katakan ini adalah madhab yang batil, ini madhab yang dhalalah, yang sesat, bahkan menyesatkan dari madhabnya ahlul bidah. Jadi kalau ada orang menolak hadis ahad walaupun sahih, ini bisa dipastikan itu adalah metode beragamanya ahlul bidah. Oleh karena itu tidak sedikit sunnah atau hadis yang mereka tolak dengan berbagai macam alasan yang berjalan di atas kezaliman dan hawa nafsu serta kejahilan mereka. Adapun madhab yang hak, yakni madhabnya kaum salaf, mereka menerima dan mengambil seluruh hadis yang datang atau telah sampai kepada mereka apabila hadis itu telah sah menurut pemeriksaan ahlinya yang berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis. Ya, kecuali hadis itu dhaif dengan segala cabangnya atau hadis itu telah dimansuh, dihapus hukumnya. Nah, baru mereka tidak menerimanya. Tapi kalau ahad namun ternyata setelah dikaji oleh para pakar hadis, hadisnya itu adalah hadis yang sahih, maka mereka menerimanya. Mereka menerimanya walaupun itu khabar ahad. Barakallahu fiikum. Yang keempat, sikap mereka terhadap sunnah, mereka tidak mentakwil hadis dengan takwil yang batil, atau tegasnya melakukan tahrif. Mereka tidak melakukan tahrif. Tahrif ini merubah dari makna yang hak kepada makna yang batil. Ini istilah-istilah ini harus dibiasakan ya. Antum jangan bertanya-tanya lagi, takwil itu apa Ustaz? Takwil itu sama dengan tafsir, penjelasan gitu ya. Walaupun sebagian ulama
ketika menggunakan istilah takwil itu untuk tafsir yang keliru, untuk tafsir yang batil. Walaupun tafsir yang benar juga boleh saja disebut dengan takwil. Intinya takwil itu penjelasan makna. Tahrif itu merubah dari makna yang hak kepada makna yang batil. Baik. Nah, itu poin yang ketiga ya. Beliau cantumkan 4 poin sikap salafus saleh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yang keempat, di antara pengambilan salafus saleh di dalam menetapkan akidah mereka berpegang dengan manhaj para sahabat secara ilmu, amal, dan juga dakwah. Sebagaimana nanti akan datang penjabarannya, penjelasan secara meluas di dalam kitab ini insyaallah. Jadi rujukan mereka di dalam menetapkan akidah adalah manhajnya para sahabat dari segala sisinya. Dari sisi ilmunya, dari sisi amaliyahnya, juga dari sisi dakwah, mengambil dari manhajnya para sahabat. Baik, para jamaah. Yang kelima, mereka sangat menjauhi bid'ah dan juga ahlinya. Sebagaimana akan datang penjelasannya di dalam kitab ini insyaallah taala. Jadi ini poin-poin ringkasnya, nanti penjabarannya akan datang di dalam pembahasan kitab ini. Jelas ya, karena namanya saja ahli sunnah. Ahli sunnah tidak mungkin bisa bergabung dengan siapa? Ahlul bidah. Sebagaimana ahli tauhid tidak bisa bergabung dengan ahli syirik. Ahli taat tidak mungkin bergabung dengan ahli maksiat. Jelas itu. Ya. Makanya kalau dikatakan apakah dakwah sunnah ini memecah belah umat manusia? Iya. Jelas itu. Dakwahnya para nabi dan rasul memecah belah umat. Dipecah mereka, mana ahlul haq, mana ahlul batil. Akan terpecah manusia efek dari dakwahnya para nabi dan rasul, mana golongan mukmin, mana golongan kafir dan munafik, ya kan? Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dakwah ini. Ketika orang melanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan terpecah. Terpecah dalam makna yang positif. Artinya nanti akan dibedakan. Ya, akan dibedakan mana ahlul haq, mana ahlul batil, ahli syirik, ahli tauhid. Dengan efek dakwah ini. Mana ahli sunnah, mana ahlul bidah, mana ahli taat, mana ahli maksiat. Ya, tidak usah jauh-jauh saja. Kita ini belajar. Ya, kira-kira efek belajar ini bisa membedakan orang enggak? Bisa. Mana yang konsisten belajar, mana yang putus di tengah jalan. Begitu kan, ikhwan? Coba antum kalau ngaji bahasa Arab itu, ketika pertama dibuka pendaftaran, breng sampai 50 orang. Masya Allah. Apakah bertahan tuh 50 orang? Enggak. Ya. Bertahan paling 10 orang. Yang 40 itu biasanya mundur teratur, gitu kan? Ustaz sibuk anak, izin ya sekali itu. Nanti izin lagi kedua, izin lagi ketiga. Setelah itu blas, nggak ada kabar. Dan begitu kan? Lihat, orang belajar saja yang satu majelis itu bisa terpisahkan. Mana yang istiqomah, mana yang tidak istiqomah. Dan begitu, para jamaah yang dirahmati Allah. Di pesantren juga begitu. Kalau anak kita pesantren, coba tanya. Pertama daftar satu kelasnya dia itu ada berapa? Itu bisa mungkin 20, 30 orang, 30 santri. Nanti pas kelas nihai, kelas penghabisan terakhir, itu biasanya tinggal tersisa segelintir saja santri. Ya kan?
banyak yang berguguran di tengah jalan. Nah, demikian para jamaah. Nah, secara umum lebih-lebih ya. Secara umum lebih-lebih. Dan memang demikian efek dakwah itu seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Jadi ahli sunnah mereka sangat menjauhi bid'ah dan juga ahlinya. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Walhasil manhaj atau sifat dan sikap para sahabat radhiyallahu anhum dalam beragama, mereka mengambil agama mereka pertama jelas dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan ta'liq, kalau disebutkan sunnah Nabi yang dijadikan pedoman adalah sunnah sahihah. Ya. Hadis-hadis sahih. Karena hadis-hadis dhaif tidak dipakai. Kemudian yang ketiga, mereka mengambil agama mereka dengan berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah telah fitrahkan manusia berdasarkan agamanya yang hanif, yakni Islam. Ya, sebagaimana makna fitrah. Manusia terlahir ke alam dunia dalam kondisi fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Makna fitrah adalah Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang tanpa penyimpangan sedikit pun. Nah, demikianlah perjuangan hidup kita di dunia ini. Bagaimana beragama ini kita berusaha memurnikan kembali fitrah-fitrah kita, jangan sampai ternodai, jangan sampai terkurangi, jangan sampai rusak atau bahkan hilang sama sekali kefitrahan itu. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, mereka berjalan sesuai dengan akal mereka yang bersih, akal yang sahih dan sharih. Begitu ya, bukan akal yang rusak, bukan akal yang guncang, bukan akal yang kotor karena fitnah. Baik itu fitnah syahwat, lebih-lebih fitnah syubhat. Dan pernah kita sampaikan, orang tuh kalau sudah kena syubhat, akhwati fiddin, ya, itu bekas-bekas syubhat itu akan selalu ada pada dirinya. Ya. Bisa hilang, apakah cepat ataukah lambat sesuai dengan kondisi dia. Begitu ya. Kalau dia sungguh-sungguh untuk kemudian kembali ke jalan Allah yang benar secara totalitas, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ya, bekas-bekas syubhatnya itu hilang sama sekali, bersih dari dirinya. Namun ada kalanya para jamaah yang dirahmati Allah, ya syubhat itu terus tersisa ada pada dirinya. Tidak usah jauh-jauh lah ikhwan. Kita pernah kena fitnah syahwat mungkin ya, sebagian kita. Ada yang mantan anak band mungkin ya. Ada yang mantan penikmat lagu-lagu dan musik-musik gitu ya. Barakallahu fiikum. Kalau kemudian suatu ketika ada di satu tempat begitu ya, kemudian dibunyikan alunan-alunan musik dan lagu tertentu, tiba-tiba connect ke hati kita. Ini favorit saya dulu, begitu kan? Barakallahu fiikum. Bagaimana suasana hati kita, gitu kan? Apakah sama sekali kita tidak menggubrisnya, gitu ya? Ataukah masih ada sesuatu yang diingat, nostalgia, gitu ya? Sambil goyang-goyang kakinya sedikit, gitu ya? Itu kan itu sisa-sisa syubhat, sisa-sisa daripada fitnah yang ada pada diri kita. Ya. Tidak semua orang bisa begitu saja hilang, gitu ya. Maka bagaimana kesungguhan dia meminta kepada Allah, ya. Maka sekadar itu pula fitnah itu akan segera hilang, bersih dari jiwa dan raganya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, mereka berjalan sesuai dengan bahasa mereka, yakni bahasa Arab. Nah ini ya, mereka mulia, mereka unggul dengan kemahiran mereka terhadap bahasa Arab. Jadi orang kalau ngaji sunnah ya,
Kalau ngaji sunnah katanya hijrah ke sunnah, ya, maka idealnya orang yang hijrah ke sunnah itu belajar bahasa Arab. Ahli sunnah itu mulia, ya, mulia dengan keilmuan yang ada pada diri mereka. Dakiknya ilmu seseorang, mendalamnya ilmu seseorang itu sangat erat kaitannya dengan sejauh apa kedalaman pemahaman bahasanya. Begitu ya. Karena dengan itu dia bisa mengkaji Al-Quran lebih dalam lagi. Dia bisa mengkaji hadis-hadis Nabi SAW lebih dalam lagi. Bahkan dia juga bisa mengkaji penjelasan para ulama Rabbani ya terkait dengan Al-Quran dan hadis lebih dalam lagi. Maka ya belajar bahasa Arab. Demikian para jamaah. Berikutnya mereka memahami agama mereka dengan pemahaman yang benar, yang berjalan berdasarkan 5 prinsip yang telah disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Jadi muqaddimah pertama ini ada 5 poin. Karena itu dengan izin dan hidayah serta taufik dari Allah, tidak keluar dari mereka kesesatan di dalam beragama. Demikian juga dengan orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka dari para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya, para immatul muslimin dan juga orang-orang awam mereka dari zaman ke zaman di timur dan juga di barat bumi, ya. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah para salafus saleh ilman wa amalan wa da'watan, baik secara ilmu, secara amal, secara dakwah, insyaallah mereka ya akan dikategorikan orang-orang yang sedang meniti jalan yang lurus. Begitu ya. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Sebaliknya telah tersesat begitu banyak manusia yang menasabkan diri mereka kepada Islam dan Nabi Islam, ya, di mana mereka telah menyelisihi dan berlawanan dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, inilah muqaddimah pertama yang beliau sampaikan. Intinya ada 5 poin dengan beberapa rincian tertentu. Barakallahu fikum. Dan tentu ini muqaddimah yang sangat bermanfaat sekali ya bagi setiap muslim, di mana dia bisa memiliki pedoman yang baik ya di dalam cara beragamanya atau metode beragamanya. Baik. Masih ada waktu ya. Kita lanjut. Masih bisa lanjut? Boleh lanjut? Yang belum ada kitab, ada PDF-nya, dikasih. Iya. Biar ngikutin ya. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan enggak sebelum dilanjut? Pada paham enggak ikhwan? Insyaallah ya paham ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Masuk ke muqaddimah yang kedua. Muqaddimahnya ini banyak banget. Ini baru muqaddimah ya. Ada berapa muqaddimahnya? 14 ya? Hah? Keempat muqaddimah. Ya, ada 4 muqaddimah. Kita lanjut. Muqaddimah yang kedua. Pengambilan kaum mutakallimin dalam menetapkan akidah mereka. Nah, beliau menjelaskan bandingan.
Kalau di muqaddimah pertama menjelaskan bagaimana salafus saleh ya di dalam mengambil jalan untuk menetapkan akidah mereka. Nah, sekarang apa yang menjadi kebalikannya dari jalannya orang-orang selain mereka? Nah, beliau kasih contoh di sini bagaimana para mutakallimin di dalam menetapkan akidahnya mereka. Setelah kita mengetahui manhaj salaf dalam menetapkan akidah mereka, yakni mereka berdiri tegak di atas dalil-dalil naqliyah syar'iyyah dari kitab dan juga sunnah bersama dalil-dalil akliyah yang mengikutinya, yaitu yang berjalan di atas akal yang sahih dan memiliki ketegasan dan fitrah yang selamat. Maka sekarang kita akan mengetahui pengambilan manhaj mutakallimin ahlul kalam di dalam menetapkan akidah mereka. Ketahuilah sesungguhnya mereka, yakni kaum khalaf mutakallimin itu ahlul kalam maksudnya ya. Nanti sifat paling mendasar dari ahlul kalam itu selalu main logika, mendewakan akal, begitu. Ketahuilah sesungguhnya mereka kaum khalaf mutakallimin telah berdiri tegak di atas dalil-dalil akliyah. Akal yang seperti apa? Ya akal versinya mereka. Akal yang sudah sakit, goncang, rusak, nggak karu-karuan. Dan mereka menyebutnya, menamakannya dengan ilmu kalam. Apa itu maksudnya ilmu kalam? Satu macam ilmu yang menegakkan dan membela akidah Islamiyah, tapi dengan dalil-dalil akliyah. Atau berbicara tentang ilahiyat, berbicara tentang ketuhanan, yakni akidah berdasarkan dalil-dalil akliyah. Jadi selalu mengedepankan dalil akal. Inilah hakikat dari apa yang dimaksud dengan ilmu kalam, di mana orang yang masuk ke dalamnya dinamakan mutakallimin. Kallama yukallimu takliman. Mutakallim, takallama yatakallamu takalluman. Orangnya disebut mutakallim. Mereka kaum mutakallimin telah menyangka, tentu prasangkaan mereka ini prasangkaan yang batil. Apa prasangka mereka? Bahwa mereka telah berada di atas kebenaran dan telah mampu menjelaskan tentang masalah keimanan dan akidah Islamiyah dengan menegakkan alasan atau hujjah akliyah mereka. Padahal sebaliknya, yang terjadi justru adalah kehancuran dan kebangkrutan ilmiah, amaliyah serta dakwiyah. Mereka telah terpenjara di dalam penjara filsafat Yunani. Sampai-sampai sebagian dari mereka tidak sanggup lagi keluar, walaupun telah berusaha untuk meloloskan dirinya. Nauzubillah, ya. Filsafat. Ada yang pernah belajar filsafat? Kalau nggak salah kampus di Indonesia itu semester 1 sampai 2 kan? Mesti ada pelajaran filsafat. Di kampus-kampus Islam begitu. 2 semester itu wajib belajar filsafat. Kalau nggak salah begitu. Dan tidak mudeng, tidak bisa dimengerti. Nggak ada nggak ada ketentuan baku itu ilmu filsafat. Ya main logika saja, main akal. Ya. Jadi nanti finishnya, ending-endingnya itu orang-orang mutakallimin ini, falasifah, ending-endingnya itu orang-orang yang kebingungan sudah. Ya. Tidak punya prinsip yang tegas, tidak punya pegangan yang kokoh. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah, beliau di sini memberikan contoh tentang Al-Imam Al-Ghazali yang wafat di tahun 505 Hijriah. Karena Imam Al-Ghazali termasuk yang dikenal
ada ya pada dirinya ilmu kalam. Telah berkata salah seorang murid dari Imam Al-Ghazali, yakni Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Arabi yang hidup sekitaran tahun 486 sampai 543 Hijriah. Lebih dikenal dengan Ibnul Arabi. Ada dua ya, ada Ibnu Arabi tanpa alif lam. Nah, kalau itu tokoh kesesatan. Ibnu Arabi. Ya. Itu tokoh Wihdatul Wujud. Kalau ini pakai alif lam. Ibnul Arabi. Beliau belajar kepada Imam Al-Ghazali, kemudian beliau menjadi qadhi di Isbiliyah. Dahulu masuk ke dalam wilayah Andalus, sedangkan sekarang disebut dengan negara Spanyol, tempat kelahirannya. Ya, Spanyol itu pernah mengalami masa-masa kejayaan Islam. Ya, tumbuh kembang ilmu keislaman di negeri tersebut. Nah, sekarang sudah dikuasai ya orang-orang kafir. Ibnul Arabi termasuk imam dari imam-imam kaum muslimin dan menjadi salah seorang pembesar ulama dari madhab Maliki. Di antara tulisan beliau adalah Ahkamul Quran dan Al-Awasim, ya, Minal Qawasim. Ini satu kitab yang isinya bantahan terhadap orang-orang Syiah dan banyak lagi karya Imam Ibnul Arabi. Nah, pernah berguru kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau memberikan komentar. Syekhuna Abu Hamidin dakhala fi butunil falasifah thumma arada an yakhruja minhum fama qadar. Guru kami yakni Abu Hamid Al-Ghazali telah masuk ke dalam perut-perut falasifah. Maksudnya ya terkena syubhatnya kaum filsafah. Kemudian ketika dia hendak keluar dari mereka, maka dia tidak kuasa. Nah, inilah bahayanya syubhat, bahayanya fitnah. Penyebabnya karena dasar pengambilan mereka yang telah menyimpang dari Alkitab dan As-Sunnah. Apa di antara penyimpangan mereka? Nah, di sini beliau paparkan. Pertama, jelas mereka telah mendahulukan akal dari wahyu dan menjadikan akal sebagai asas yang menghukumi Alkitab dan juga Sunnah. Ngeri ya. Ini baru-baru ini kan viral juga. Ya. Yang larangan isbal kemudian dikatakan tidak masuk akal. Pakai akal dong, begitu ya. Yang benar saja, masa orang isbal masuk neraka gitu kan. Sembarangan begitu. Ini enggak masuk akal. Begini. Berarti orang model kayak gini nih terkena syubhat. Syubhat ini bahaya, ikhwan. Lihat ya. Bagaimana hadis sahih dilawan pakai akal. Begitu. Enggak masuk lagi, enggak masuk ke dalam diri. Pokoknya walaupun sahih, mau ayat kah, mau hadis, walaupun itu telah jelas dan tegas wahyu dari Allah, ketika enggak masuk akalnya mereka yang guncang, akalnya mereka yang kotor, akalnya mereka yang rusak, mereka tolak itu. Mereka tolak. Mau datang dari Nabi, tolak. Begitu kan? Nauzubillah. Bahaya. Tapi mereka merasa tidak melakukan apa-apa. Ya. Ini yang kami sampaikan ini kebenaran. Jadi jangan asal jebret-jebret gitu kan bahasanya. Main neraka, dolala finnar. Coba pakai akal dulu. Barakallahu fikum. Nauzubillah. Semoga kita dijaga, dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah. Yang kedua, mereka mentakwil dengan takwil yang batil yang pada hakikatnya merupakan tahrif terhadap nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Jadi berlagak seperti sedang mentafsirkan, menjabarkan makna
tapi hakikatnya sedang mentahrif. Hakikatnya sedang merubah makna yang sahih kepada makna yang batil. Ini ciri daripada ahlul kalam, suka mentakwil kepada takwil yang rusak, takwil yang batil. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan bahaya ya, takwil batil itu bahaya. Orang Nasrani membawakan ayat Al-Quran yang Allah menyebutkan dirinya dengan bentuk jamak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuh katanya, lihat, Allah menyebut dirinya kami. Kami itu sendirian atau banyakan? Kami itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Itu kan jamak, gitu kan? Bukan mufrad, bukan tunggal. Itu jamak. Oh, berarti ya Tuhan kita itu enggak sendirian. Ya, dia ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa. Ya. Sekilas masuk akal enggak? Masuk akal. Oh, iya ya. Belum lagi kalau dia bawakan ayat-ayat yang lain. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuh kan banyak ini bukti-buktinya di Quran sendiri. Jadi ayo sudah, nggak apa-apa, masuk ke kita juga sama gitu. Nanti tak kasih supermi 1 dus. Ini kan kalau wong desa digitukan para jamaah, kira-kira kena nggak syubhatnya? Kena. Nah begitu. Ini kan takwil yang fasid, takwil yang batil, para jamaah yang dirahmati Allah. Begitu ya. Yang hakikatnya sesungguhnya adalah tahrif, merubah-rubah makna yang hak. Kemudian yang ketiga, mereka meninggalkan manhaj salaf dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan sebagian dari mereka telah menyangka dengan prasangkaan yang batil bahwa apa yang mereka telah tetapkan ini sebenarnya adalah madhab salaf. Na'udzubillah. Begitu. Jelas ya, ahlul kalam enggak akan merujuk kepada salafus saleh. Ya. Dia sendiri menyebut dirinya mutakallimin, bukan salafiyin, kan gitu. Kami ahli falasifah. Ya. Kami ahlul kalam. Barakallahu fikum. Coba antum di medsos lihat, ada enggak ngaji filsafat? Di medsos ada? Hati-hati, jangan coba-coba antum buka. Ya. Nanti kena syubhat. Ya. Kalau antum kena syubhat, tidak punya bantahannya, sudah antum jadi ahli filsafat. Ngaji filsafat itu ada. Ya. Orang buka pengajian tapi pengajian filsafat. Pengajian gajah buntung. Fil itu gajah, safat itu buntung. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang keempat, mereka berpegang sekuat-kuatnya dengan manhajnya musyrikin dan para penyembah berhala. Kenapa? Karena rujukannya adalah falsafah Yunani. Yunani itu kan para penyembah berhala, orang-orang musyrik. Gimana dijadikan rujukan? Ya. Jadi bukan lagi Quran dan Sunnah, bukan lagi ya salafus saleh yang menjadi rujukan mereka, tapi justru mereka berpegang sekuat-kuatnya dengan manhajnya orang-orang musyrik dan para penyembah berhala, ya seperti kaum falasifah Yunani dan lain sebagainya. Berkata Ar-Razi ini Abu Abdullah Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain Ar-Razi, ya, hidup di kisaran tahun 544 sampai 606 Hijriah. Salah seorang imam dari imam-imam Asy'ariyah, Ar-Razi. Apabila bertentangan dalil-dalil sam'iyah dan akliyah atau nakliyah dan akliyah, imma dijama', dikumpulkan atau digabungkan, dikompromikan, maka hal ini mustahil katanya, karena mengumpulkan antara dua yang bertentangan. Atau keduanya, yakni dalil nakliyah, akliyah ditolak atau dibatalkan,
maka hal ini pun mustahil karena telah mendustakan dua yang berlawanan. Atau didahulukan dalil-dalil sam'iyah, maka katanya dia ini pun mustahil karena sesungguhnya akal lah yang menjadi dasar bagi nakal. Yakni akal kata mereka itu dasar dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Kalau sekiranya kita mendahulukan nakal dari akal, maka yang demikian itu merupakan celaan bagi akal yang menjadi dasar bagi nakal. Maka celaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar dengan sendirinya merupakan celaan terhadap nakal. Maka mendahulukan nakal merupakan celaan bagi nakal itu sendiri, sekaligus juga celaan bagi akal. Paham ikhwan? Ini versinya mereka. Maka kesimpulannya wajib mendahulukan akal baru kemudian nakal. Begitu. Terus bagaimana dengan nakalnya? Imma ditakwil, imma ditafwid. Begitu kata mereka. Lihat jalur pemikiran mereka, perhatikan. Kata mereka apabila nih bertentangan antara dalil sam'iyah dan akliyah. Sam'iyah itu tadi apa? Wahyu, nakal, ya. Akliyah, akal, ra'yu. Kata mereka, ya, perhatikan ya, urutan pemikiran mereka nih. Kata mereka ini kalau bertentangan antara wahyu dan akal, ya, ada beberapa versi nih. Pertama dikompromikan, dijamak, digabung. Kemudian kata mereka, ini mustahil. Kenapa? Bagaimana menggabungkan dua yang berbeda? Ini wahyu, ini akal. Kata mereka begitu. Jadi nggak bisa dijamak. Ya. Kemudian opsi berikutnya apa? Ditolak dua-duanya. Dua-duanya aja ditolak. Mereka berkata, ini juga mustahil. Kalau dua-duanya ditolak dan dibatalkan. Ya. Kenapa? Karena mendustakan dua hal yang berlawanan. Tidak mungkin ditolak dua-duanya. Terus bagaimana opsi berikutnya? Kalau didahulukan dalil-dalil sam'iyah, kalau mendahulukan wahyu bagaimana? Mereka jawab lagi, ini mustahil juga. Bagi mereka mustahil, gitu ya. Kalau mendahulukan wahyu, ini mustahil. Kenapa? Gak masuk di akal mereka. Kata mereka, ya, yang menjadi dasar wahyu itu kan akal. Ini yang kemarin saya pernah singgung ya. Katanya akal dengan wahyu itu mana yang paling mulia? Akal, versinya mereka, Pak. Kata mereka yang lebih mulia itu akal. Kenapa? Karena wahyu ini nggak bisa apa-apa kalau akalnya tidak jalan. Nah ini kan pelecehan terhadap wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah selalu mulia, walaupun akal manusia tidak mau memahaminya, ya kan? Nah mereka enggak. Ini dasar wahyu itu ya akal. Wahyu itu nggak bisa berbuat apa-apa kalau orang itu nggak punya akal. Begitu jalur pemikiran mereka. Maka kalau kemudian didahulukan wahyu versinya mereka, ini tidak bisa. Kalau yang didahulukan itu Al-Quran, yang didahulukan itu hadis yang sahih, versinya mereka tidak bisa. Karena justru dasar dari Quran dan hadis itu adalah akal. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ditambah lagi mereka jelaskan, sekiranya mendahulukan wahyu daripada akal, maka yang demikian itu merupakan celaan bagi akal. Ini ada dasarnya, kenapa diambil yang cabang? Begitu kan? Ini ada yang pokoknya, kenapa diambil yang cabang? Kalau kemudian mendahulukan wahyu, mengenyampingkan akal, ini kata mereka para jamaah dirahmati Allah, berarti kita tidak memuliakan alias mencela akal itu. Padahal akal itu kata mereka dasar dari Al-Quran dan
dan hadis. Nah, kata mereka, celaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar dengan sendirinya merupakan celaan terhadap nakalnya. Kalau itu celaan terhadap akal, berarti otomatis wahyunya pun tercela. Sekilas mantap ya. Ya. Sepertinya seolah-olah ingin mensucikan wahyu. Begitu kan? Tapi di sini talbis, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita menjadikan akal ini tercela, itu otomatis katanya wahyunya pun jadi tercela, karena mencela yang dasar sama saja mencela yang cabang. Rusak akhirnya para jamaah. Akhirnya mereka sampai pada kesimpulan kalau begitu wajib mendahulukan akal, baru kemudian wahyu. Terus yang wahyunya diapain? Begitu kan? Ini kan kita dahuluin akal nih. Nggak usah diterima ya. Cingkrang-cingkrang tuh nggak usah diterima. Karena nggak masuk di akal. Mereka sudah mendahulukan ini nih. Tapi yang ini kan nggak mungkin juga ditolak. Nah, caranya bagaimana? Lihat ya. Mereka keluar dari lubang macan, masuk lubang buaya. Sama-sama celaka sebetulnya. Nah, terus wahyunya gimana? Oh, ini kan sahih, ini ayat, ini hadis. Akhirnya mereka takwil. Wahyunya ya ditakwil saja. Oh, itu maksudnya bukan begitu. Begitu. Ditakwil atau ditafid. Itu mah urusan Allah, serahkan aja ke Allah. Nah, ini sama saja dengan menolak. Merubah-rubah. Paham ini maksudnya? Nah, demikian para jamaah dirahmati Allah. Ini pelajaran yang nguras. Tapi bisa dipahami ya. Nah, itu. Jadi emang demikian ya. Syubhat itu mengerikan para jamaah. Ini syubhatnya mutakalimin ya begitu. Seolah-olah alur pikirannya itu bagus gitu. Tapi intinya ending-endingnya itu dia kesesatan, dan akhirnya melahirkan kesesatan-kesesatan yang berikutnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Sampai di sini dulu para jamaah dirahmati Allah. Semoga berfaedah. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti ada komentar tentang pernyataan Ar-Razi tadi. Ini kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Kasih tanda ya. Sampai sekian. Tapi kalau antum sudah belajar usul salasa, qaidul arba, kitab tauhid, lum'atul i'tiqad, kidah wasitiyah, insyaallah belajar ini gampang aja. Ada pertanyaan tidak? Ibu-ibu ada pertanyaan enggak? Ibu-ibu paham enggak ya? Ini yang agak ini kan mukadimahnya aja. Nanti kalau udah masuk syarah akidahnya kan bahas tentang rukun iman, bahas tentang riya, bahas tentang sum'ah. Ini mukadimah saja dulu. Kalau mukadimah ini paham dengan baik, insyaallah kesananya mudah sekali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.